Halo majikan, hari ini kita missing lagi ya. Nanti habis ini berarti teman cerita, janji deh. Soalnya hari ini nih Babu gatal banget gitu, kita mau menceritakannya. Ada satu kasus yang merupakan salah satu kasus yang bikin emosi dan terabsurd yang pernah Babu bahas. Bukan karena pelakunya, melainkan karena korbannya, gengs. Udah capek-capek dia bisa lolos gitu kan dari penculik atau dari penjahatnya begitu, terus lari ke kantor polisi buat minta tolong. Lah polisinya masa bilang kayak, bohong ya lu ya? Kagak percaya gue begitu. Apa kabar dunia? Masalahnya habis itu polisinya juga mengumumkan tuh lewat konversi pers sampai live di TV begitu. Kalau dibilang ini orang bohong nih, ngada-ngada nih bikin cerita drama doang dia. Lah sampai si korban nih jadi bulan-bulan netizen dibilang halu. Nah tapi plot twistnya, siapa nih kira-kira yang benar dan yang salah? Wah ini kacau banget, seru majikan. Karena seaneh itu memang ceritanya. Dari kemarin Babu ini udah pilihin tuh kasus-kasus yang aneh bin ajaib, plot twist semua. Oke, kita mulai dulu dari tempatnya, gengs ya. Ini tuh terjadi di California, di mana di situ tuh ada satu daerah namanya Vallejo. Tempat itu dulunya merupakan pangkalan kapal perang angkatan laut, tapi sekarang mah udah jadi perumahan biasa. Lokasinya agak sepi, namun para tetangga ini saling kenal. Nah, di situ ada nih laki-laki namanya Aaron Quinn. Yang waktu kejadian umurnya 30 tahun. Dia seorang fisioterapis kerja di rumah sakit namanya Kaiser Hospital. Dan si Aaron ini tuh punya adik namanya Ethan yang kerjanya sebagai agent FBI. Lalu si Aaron ini juga punya pacar namanya Dennis Haskins, umur 29 tahun. Sama-sama kerja jadi fisioterapis juga di rumah sakit yang sama dengan si Aaron, yang memang mereka berdua ketemunya di situ. Ya ini mah judulnya Cintaku di Kretek-Kretek ya. Namun Dennis sendiri aslinya bukan orang sana majikan. Dia itu tuh lahir dan besar di wilayah Huntington Beach, dekat Los Angeles. Jauh geng, sekitar 6 jam lah kalau dari si Vallejo tadi. Ingat ya gengs ya, nanti kepake nih nama daerahnya. Nah sebelum pacaran sama si Dennis, si Aaron itu sebenarnya sempat tunangan juga sama cewek lain namanya Jennifer. Tapi setelah berhubungan nih, si Aaron malah menemukan si Jennifer ini selingkuh. Ya udah mereka putus, nggak jadi tunangan gitu kan. Hancur lah si Aaron nih, galau-galauan. Dan setelahnya si Aaron ini kenalan sama si Dennis karena di tempat kerja yang sama. Ya udah pacaran. Udah nih mereka pacaran berdua. Tahu-tahu di bulan Maret 2015 si Dennis yang ngerasa kok si Aaron ini mulai kayak beda, kayak menjauh, ADAP gitu kan. Pas dia coba cek nih handphonenya si Aaron, lah si Dennis nemu cacatannya si Aaron sama mantan tunangannya tadi tuh si Jennifer begitu, yang isinya si Aaron bilang kangen minta balikan. Masih gamon ternyata si Aaron ini tuh gagal move on majikan. Dan si Dennis ngerasa dirinya berarti cuma sebagai pelampiasan kali ya. Ironis banget makanya ini si Aaron yang sempat diselingkuhin sama si Jennifer, lah malah nyakiti si Dennis gara-gara dia belum bisa move on dari si Jennifer gitu. Selingkuh juga lah si Aaron jatuhnya. Maksudnya Dennis itu kan pasti kan kayak kata gua mah ya, kalau lu belum move on, lah jangan pacarin gue toh begitu. Dennis empong-empong pasar minggu kali kan. Tapi di situ Dennis ya nggak langsung mutusin. Dia cuma minta waktu, abis itu pergi. Nggak kontak-kontakan lah semingguan gitu, mau healing ceritanya. Nah setelah ditinggal sama si Dennis nih, si Aaron mungkin baru mikir ya, gue salah banget ya. Makanya dari situ dia mengambil sebuah keputusan. Dia telepon Jennifer kayak, yaudah kita udah emang nggak bisa bersama, bener-bener putus. Dan menyuruh si Jennifer mengambil sisa-sisa barangnya yang masih ada ketinggalan di rumah. Kan sempat living together soalnya ya. Jadi maksudnya urusannya dia sama Jennifer udah tutup buku aja. Makanya setelah itu, di hari Minggu, tanggal 22 Maret 2015, akhirnya Dennis datanglah ke rumah Aaron. Ceritanya kan mau balikan nih mereka berdua, mau baikan. Dennis di situ juga bawa tas yang isinya baju-baju buat yang nginep. Ya udah hari itu mereka ngobrol panjang sampai tengah malam dan sepakat mulai dari nol lagi ya. Sampai sekitar jam 12 malam mereka tidur. Yang sebelum tidur si Aaron nih sempat ngecek semua pintu sama jendela, dikunci-kunciin semua. Ya memang kebiasaannya tiap hari begitu kan, wajar-wajar aja. Dan si Aaron yakin malam itu semuanya terkunci, nggak ada yang kelupaan nggak dikunci begitu loh. Di jam 3 paginya si Aaron ini kebangun karena dia mendengar ada suara-suara yang berisik. Awalnya dia pikir itu kayak rakun atau kucing kali. Tapi tiba-tiba di dalam kamarnya ada cahaya terang banget nyorot ke mukanya dia. Dan terlihat tuh kayak ada titik-titik merah gerak-gerak di tembok kayak laser pointer gitu loh geng. Dan gak lama kedengeran suara juga, tapi suaranya aneh gitu, kayak suara robot. Macam sebenarnya orang nih tapi pakai alat pengubah suara kayak, bangun, bangun, ini perampokan, kami tidak akan menyakiti kalian, kami cuma mau uang. Dan waktu itu Aaron maupun si Dennis tuh nggak pernah sekalipun ngelihat muka dari orang yang ngomong ini, cuma denger suaranya doang. Makanya pada saat kasus ini tuh bergulir, orang tersebut ini disebutnya The Voice atau si suara. Jadi si Dennis sama si Aaron bangun, ya cuma denger suara doang gitu, nggak ada wujudnya. Tapi di kamar mereka tuh udah ada yang naruh cable tie, gengs. Ya maksudnya berarti pas Aaron sama si Dennis lagi masih tidur, ada yang masuk naruh kabel tie di situ dan bangunin mereka. By the way, kabel tie itu tuh yang plastik buat ngiket gitu loh
loh, gengs. Kalau kalian order makanan online tuh kan biasanya kreseknya diikat pakai begitu kan biar nggak bisa dibuka sama abang ojolnya. Sekali tarik dikunci udah kayak susah. Nah, si suara atau The Voice itu menyuruh si Dennis buat ngiket tangan sama kakinya Aaron pakai kabel tie itu. Dan Dennis nurut aja karena takut. Pokoknya dia mengikuti instruksi dari si The Voice itu. Jadi disuruh ngiket Aaron sama disuruh nutup matanya juga. Udah disiapin semuanya penutupnya juga. Setelahnya Dennis disuruh berjalan ke arah lemari, kepalanya juga suruh nunduk, nggak boleh ngeliat gitu ya. Dan tahu-tahu ada tangan sama kaki yang keluar dari lemari, jadi kayak hantu gitu. Zoom. Ngikat tangannya si Dennis sama masangin penutup mata juga. Udah dari situ mereka berdua nggak bisa ngeliat apa-apa, gelap total. Dan tiba-tiba mereka juga dipasangin sebuah headphone. Dimana headphone itu tuh nyetel rekaman suara yang pakai background musik lembut, tapi berisi kayak petunjuk yang memang sudah disiapin. Jadi kayak rekaman orang. Isinya kayak, tenang, tarik nafas, ini bukan salah kalian, ini murni soal uang, sebentar lagi selesai. Nanti akan ada tenaga medis yang masuk buat ngasih obat tidur. Kalau kalian menolak minum, obatnya akan disuntik paksa. Jadi tolong kooperatif. Dan gak lama beneran nih ada orang yang datang ngecek tekanan darah mereka. Nanya nih mereka apakah punya alergi sama zat diazepam sama Nyquil. Jadi kalau diazepam itu tuh obat penenang, kalau Nyquil itu tuh obat flu yang bikin ngantuk berat. Yang kalau dua ini dicampur efeknya kayak obat bius. Mereka jawab nggak ada. Ya udah dikasih minum obatnya dan mereka tenggak. Sementara rekaman di headphone yang ini tuh terus jalan, yang isinya mah makin aneh. Disebutin nama orang tuanya Anton, nama adiknya, nama jalan tempat dia besar gitu. Pokoknya kayak bacain biografinya si Anton lah. Lah berarti artinya si pelakunya ini kan udah riset tuh berminggu-minggu. Dan pesannya jelas, jangan macam-macam gitu. Kami tahu keluarga kamu di mana. Nah, sekarang majikannya ini dengerin baik-baik nih, karena hal ini nantinya akan menjadi bumerang untuk si Aaron sama si Dennis sendiri. Salah satu pelaku yang masuk itu tuh membuka handphonenya Aaron sambil katanya dia bawa laptopnya nih, kayak aku bawa laptop kamu nih, udah aku nyalain. Terus dia minta 4 hal. 1, password emailnya Aaron. Jadi Aaron ini tuh punya 2 email. Jadi dua-duanya diminta tuh passwordnya apa. Anggap aja Aaron 1 sama Aaron 2 ya biar gampang gitu. Ya udah sama Aaron dua-duanya diserahin. Terus juga minta data rekening bank, minta nomor jaminan sosial semacam nicknya orang Amerika, sama minta semua password yang lain lah. Dan ya udah Aaron nyarahin semuanya tanpa mikir 2 kali. Soalnya nih logikanya dia sederhana. Dia mengharap kalau dia udah nurut total, dia sama si Dennis bakal dilepas. Sementara si Dennis nih dibawa tuh dipindahin ke kamar sebelah. Di situ si Dennis ditanya ini data-data pribadi segala macam, rekening, password gitu loh. Sementara si Aaron ditinggal di kamar sebelahnya kan, jadi dipisah. Nah si Aaron nih dari kamar sebelah itu mendengar ada suara langkah kaki nih kayak orangnya banyak gitu loh, kayak lalu lalang terus berisik ngobrol-ngobrol gitu kayak ada yang bolak-balik. Jadi di kepalanya si Aaron sama Dennis waktu itu ya pelakunya mah banyak. Minimal nih kira-kira kayak ada 3-4 orang lah. Dan Aaron yang mengaku dari dalam kamarnya itu dia mendengar tuh pelaku-pelakunya ini pada ngobrol kayak bisik-bisik. Si Dennis sama Jennifer tuh mukanya mirip gak sih? Itu bener Jennifer kan, bukan si Dennis? Lah ternyata jangan-jangan mereka salah orang majikan. Jangan-jangan sebenarnya target mereka ya si Aaron sama mantan tunangannya tuh si Jennifer. Tapi karena pada malam itu adanya si Dennis di rumah kan dikira dia adalah Jennifer. Soalnya sama-sama rambutnya pirang panjang gitu kayak 11-12 setipe. Dan selain itu si Aaron juga denger lagi nih pelakunya pada bisik-bisik kayak diskusi. Ini kita jalanin rencana 1 atau rencana 2? Sempat lama tuh sampai akhirnya ada keputusan yang keluar bilang udah tetap jalanin aja. Dan Aaron dikasih tahu, ini pasangan kamu kami bawa dulu ya selama 48 jam, dimana kamu harus siapin uang tebusan untuk nebus dia balik. Dan mereka nih mengaku katanya dari sebuah organisasi rahasia di dark web yang kerjanya memang nagihin utang APN kagak tahu, utang apaan kagak tahu, kagak jelas. Kalau kalian bingung sama ceritanya dari tadi lah, emang serandom itu majikan, ini lagi tidur gitu kan. Ternyata didatengin yang perampok, mukanya nggak kelihatan dan ternyata kemungkinannya salah target pula. Tapi efek obat yang udah ditengah si Anton kan udah bekerja tuh, jadi dia setengah ngawang juga. Dia digiring tuh ke ruang tamu dan di sini instruksinya makin rinci. Dibilang pertama besok pagi kamu telepon kantor kamunya, bilang kamu cuti nggak masuk kerja. Kedua, nih aku kasih kamu handphonenya Dennis, kirim pesan ke atasnya Dennis nih besok nih, bilang ada urusan jadi seminggu Dennis nggak masuk. Jadi handphonenya Dennis nih sengaja nggak dibawa sama pelakunya, malah diserahin ke si Aaron. Dan ketiga, ini handphone kamu sendiri juga kita tinggalin di sini, tetap nyala. Nanti instruksinya kami kirim lewat sini ya, kamu standby. Keempat nih, pokoknya besok kamu ke bank ambil uang buat tebusan. Dan kelima, kamu diam dulu sekarang di sini, nggak boleh gerak pokoknya sampai nanti ada alarm bunyi. Karena kami mantau terus nih kamu nih dari kamera nih. Kalau kamu gerak nih, udah Dennis yang kena. Ya udah si Aaron pokoknya diam aja sambil ada efek obatnya ya kan ngawang gitu ya.
Nah terus sebenarnya apa saja yang pencuri ini bawa pergi? Pertama ya si Dennis nih sebagai tebusan. Kedua mereka juga membawa mobilnya Aaron dan laptopnya Aaron. Pokoknya Aaron diam di tempat gitu kan sambil mendengar ada suara langka, pintu dibuka tutup, bagasi mobil dibuka tutup sampai mesin mobil bisa starter. Makin lama obatnya makin kencang, ambruk si Aaron tidur. Sampai dia bangun karena mendengar bunyi alarm. Dia lepas tuh penutup matanya dan ternyata udah jam 7 pagi. Tapi dalam kondisi yang masih ngawang nih, Aaron melakukan semua persis apa yang disuruh. Dia telepon kantornya sendiri, bilang hari ini dia nggak masuk, terus ngambil handphonenya si Dennis, kirim pesan ke atasannya bilang ada urusan keluarga, dengan keadaan tangan masih diikat. Habis itu, dia tepar lagi, karena efek obatnya memang sekenceng itu. Baru sekitar jam setengah 12 siang, si Aaron baru bangun. Baru di situ dia melepaskan kabel tehnya tuh pakai gunting. Terus dia cek handphonenya, ada email yang masuk. Dimana itu email yang dikirim dari akunnya dia sendiri tuh Aaron 2 ke akun Aaron 1. Karena kan semalam nih si pelaku udah minta password dari kedua akun emailnya si Aaron ya. Hal itu ternyata mereka pakai buat ngirim email dari Aaron 1 ke Aaron 2, instruksinya seperti apa. Isinya pokoknya siapin tebusan, jangan lupa dan lakukannya 2 kali transaksi, masing-masing $8.500, berarti total 17.000 atau sekitar 280 juta rupiah. Kenapa pelakunya minta dipecah 2 kali? Karena kalau di Amerika nih, transaksi tunai di atas $10.000 itu otomatis dilaporkan ke pemerintah. Jadi harus dipecah nih biar nggak kedeteksi. Kalau di sini kan katanya di atas 100 juta ya. Ya pokoknya mereka bahkan ngasih naskah bohongnya. Udah ntar bilang aja ke bank ini duit buat beli jet ski. Aaron urut aja pokoknya. Dia telepon deh tuh banknya. Tapi banknya pada hari itu cuma bisa bilang ngeluarin $3.500 aja karena memang ada limit harian. Nah di situ tiba-tiba si Aaron mikir, si pelakunya tadi kan katanya ngawasin dari kamera CCTV tuh yang ada di rumah. Ya mungkin ya pelakunya punya akses buat mantau. Akhirnya ya udah si Aaron pura-pura ke bank tuh keluar gitu kan, keluar rumah. Padahal dia nih nelpon adiknya si Ethan yang memang merupakan agen FBI. Sama si Ethan, si Aaron langsung udah kamu telepon polisi aja. Makanya abis itu barulah si Aaron nelpon 911. Nah polisi yang mendengar keterangannya si Aaron kayak bingung. Lah ini ada cowok nelpon jam 1 siangan bilang pacarnya katanya diculiknya jam 3 pagi tadi. Berarti ini udah lewat 10 jam tuh baru lapor. Terus pas akhirnya polisi datang ke rumah, mereka nih melihat keadaan rumahnya bersih banget, wangi kayak abis dipel, karpetnya juga kayak bersih banget kayak abis dipakum. Cuma si Aaron bilangnya sih dia tidak melakukan bebersih apa-apa hari itu. Ya udahlah, polisi telusuri lagi nih apa ini yang hilang gitu kan. Ternyata mobilnya si Aaron hilang, laptopnya hilang gitu kan. Tapi yang dianggap fatal adalah handphonenya si Dennis yang ada di tangannya si Aaron. Ya Aaron bilang kan kalau penculiknya emang nyuruh saya nih pegang handphonenya si Dennis buat kirim pesan ke kantornya Dennis. Coba nih majikan, kalau kalian mendengar jawaban seperti itu nih sebagai polisi, pacar kamu diculik tapi handphonenya ada di tangan kamu dan kamu sendiri yang ngirim pesan ke kantornya pacar kamu itu bilang bakal cuti nggak masuk seminggu. Lah kan jujur janggal, makanya waktu itu polisi curiga. Maksudnya ini tuh kayak pola kasus-kasus kayak ada suami menghabisi istri, terus TKP-nya sempat dibersihin, dipelin dulu segala macam bersih gitu kan. Terus laporannya juga sengaja ditunda gitu. Nggak langsung lapor pada saat kejadian, kan kesannya begitu. Makanya karena hal tersebut si Aaron nih malah ditangkap untuk diamankan karena polisi malah mencurigai si Aaron. Dia dibawa ke kantor polisi sampai diambil sampel darahnya segala macam dan detektif yang mimpin kasus ini tuh namanya Matthew Mustard. Aaron cerita tuh semuanya ke si detektif Matthew ini. Panjang kali lebar semua detail dia ceritain sampai sekitar 40 menit tuh ngomong terus. Tapi habis Aaron selesai cerita nih, si detektif cuma kayak menghela nafas kayak terus bilang aku nggak percaya sama cerita kamu. Dan mulai dari situ arah interogasinya nih berubah total majikan. Si detektif nggak nanya lagi mengenai soal penculikannya. Dia nanyain soal cacatannya si Aaron sama mantannya tuh Jennifer dan nanya kalau Dennis nih marah nggak, tahu nggak tentang hal itu kamu nih sebenarnya masih selingkuh, masih berhubungan dengan Jennifer. Akhirnya si detektif nih menyimpulkan teorinya sendiri kalau si Aaron nih berantem sama si Dennis karena masalah si Jennifer, terus si Aaron nih nggak sengaja menghabisi si Dennis, terus mengarang semua cerita ini. Abisnya si detektif tuh bilang dia udah banyak banget menangani kasus-kasus yang kayak pria menghabisi pasangannya, terus misalkan dibuang tuh ke laut, ke hutan segala macam. Setelah itu pura-pura nyariin, pura-pura panik, pura-pura sedih, lapor ke polisi. Dianggapnya mah Aaron begitu. Karena kan gimana pun juga dia memang punya histori selingkuh tuh, mau balikan sama si Jennifer sampai ada bukti cacatannya. Makanya dari situ si detektif nih memfokuskan untuk mencari Dennis ada di mana, tapi tidak berharap si Dennis ini masih hidup. Karena detektif itu yakin kalau Dennis mah sudah mati gitu dan disembunyikan di sebuah tempat oleh si Aaron. Jadi riuh kan? Aaron di situ juga sampai menjalani tes lie detector, gengs. Yang hasilnya Aaron gagal, terbukti bohong. Namun sebenarnya hal ini tuh bisa dianggap apa ya, kurang valid. Karena gimana pun juga Aaron itu kan lagi panik, lagi trauma abis dibius terus baru bangun siang tadi.
Dia lapor loh kok malah dituduh sebagai pelakunya. Ya jelas hasilnya berantakan lah data dari lie detectornya itu. Pokoknya dari situ si Aaron ini tuh diinterogasi on off sampai total hampir sekitar 18 jam, gengs. Sampai dia tidurnya ya di ruang interogasinya juga. Besok ya di tanggal 24 Maret, pengacaranya Aaron tuh datang, namanya Dan Russo. Ya dalam hukum itu kan memang ada pengacara yang ditugaskan buat ngawal aja, tapi ini bukan dari pihaknya Aaron yang minta ya, tapi memang kebijakan dari pengadilan tuh ngasih pengacara. Russo cuma nanya pertanyaan ke polisi kayak dia udah didakwa atau belum, dijawabkan belum. Ya udah sama si Russo ini langsung dibawa tuh Aaron keluar dari kantor polisi karena statusnya berarti masih menjadi saksi tapi dicurigai. Sementara itu berita mengenai ini udah kesebar di media, gengs. Lebih dari 100 personel dikerahin, ada anjing pelacak, ada sonar buat nyisirin perairan gitu kan, nyariin jasadnya Dennis. Iya, jadi sesuai keyakinan dari si detektif nih, si Dennis dibilang udah mati. Jadi tujuannya emang nyari mayat nih, bukan nyari orang hidup. Lalu di tanggal 24 Maret nih, ada seorang wartawan namanya Henry Lee. Dia mengaku dapat email dari akunnya si Aaron yang isinya bilang kalau Dennis nih bakal dilepas besok dalam keadaan sehat. Dan di email itu juga kayak ada attachment rekaman suara yang pas diputer didengerin memang suaranya Dennis yang lagi ngomong tentang kecelakaan pesawat Germanwings di pegunungan Alpen. By the way, kecelakaan itu tuh terjadinya memang di tanggal 24 Maret, gengs, 2015. Dan Dennis tadi diculik di tanggal 23 dini hari kan. Artinya Dennis masih hidup tuh di tanggal 24 dan penculiknya ini sengaja nyuruh Dennis nyebut berita itu untuk membuktikan kalau Dennis masih hidup di tanggal 24 itu. Ya di sini berarti dugaannya si detektif yang mengira si Dennis sudah mati dihabisi sama Aaron lah salah dong. Masih hidup nih orangnya nih tapi nggak tahu di mana. Tapi bukannya si detektif kayak mempertimbangkan kayak mungkin ini bener aja berarti kasus penculikan. Tapi yang ada si detektif malah mengganti tersangkanya. Sudut pandangnya diubah. Dia menemui ibunya si Dennis dan menanyakan apakah Dennis dulu pernah mengalami hal buruk sewaktu kecil. Ya ibunya menjawab jujur aja kalau ternyata memang Dennis pernah menjadi korban kekerasan seksual waktu kecil. Nah dari situ si detektif malah membuat kesimpulan baru. Dibilang nih ke ibunya Dennis, memang sih ya bu ya, kadang perempuan yang punya trauma di masa kecil tuh suka ngarang menjadi korban lagi pas dewasa untuk nyari sensasi dan cari perhatian. Jadi teorinya sekarang adalah Dennis yang ngarang. Dennis yang bikin drama penculikan biar si Aaron nih balik sama dia begitu. Karena si Dennis mungkin cemburu dan marah si Aaron nih masih mau ke si Jennifer. Gimana majikan? Kegocek nggak? Jadi sebuah sudut pandang yang beda banget nih jatuhnya dari dugaan awal tadi. Di awal detektifnya itu menuduh si Aaron membunuh Dennis, tapi pas ada bukti Dennis masih hidup, langsung nuduh Dennis yang nipu. Nggak ada satu skenario ataupun teori di mana si detektifnya ini tuh mengira Aaron sama Dennis sebenarnya adalah korban. Sampai sini kalian percayanya sama siapa majikan? Kita lanjut dulu ya. Ikan cucut, bentar sakit perut. Oke, udah kelar urusan hajat kita dari tadi nahan habisnya majikan. Sekarang baru ikan cucut. Lanjut! Di tanggal 25 Maret atau 2 hari setelah kejadian penculikan, polisi ini mendapatkan telepon dari bapaknya Dennis. Dibilang katanya ini Dennis sudah balik ke rumah orang tuanya ya maksudnya ya. Yang ada di Huntington Beach tuh, kan memang dia orang sana. Tadi kita udah jelasin dari awal. Dennis bilang katanya dia dilepas hidup-hidup sama si penculiknya. Ya udah di telepon itu Dennis langsung diminta keterangan kan, telepon-teleponan nih. Yang kalau versi si Dennis nih di malam kejadian di rumahnya si Aaron, dia kan dimasukin ke bagasi mobilnya Aaron yang dibawa sama si penculiknya. Dennis nggak tahu dibawa kemana karena kan ditutup tuh matanya. Tapi habis itu mobilnya sempat berhenti, terus Dennis dikeluarkan untuk pindah ke bagasi mobil lain. Habis itu lanjut jalan lagi. Dan di momen itu nih, efek obat yang ditenggaknya tadi tuh bereaksi. Jadi dia di jalan tuh ngawang-ngawang terus. Sampai dia terbangun, ternyata dia ada di sebuah kamar karena diikat di ranjang. Tapi matanya masih ketutup. Cuman kan kerasa ya kalau kita tiduran di ranjang begitu kan. Dimana di situ dia tidak mendengar adanya suara kendaraan, gak dengar ada suara orang aktivitas gitu. Jadi dia nebaknya dia lagi berada di sebuah rumah di daerah terpencil. Dan di situ pula si Dennis dengar penculiknya kayak ngobrol dengan bilang ternyata dia bukan Jennifer. Makanya di situ Dennis juga baru menduga kalau dia adalah korban salah tangkap. Ya karena itu penculiknya nih melakukan kayak begituan paksa ke Dennis yang lagi diikat nih sambil direkam juga. Tujuannya nih buat ngancam kalau nanti Dennis dibebaskan karena ini salah tangkap ya, tapi Dennis lapor polisi, rekaman itu akan disebar. Dennis mohon dengan cerita kalau dia ini udah pernah menjadi korban begituan kan waktu kecil. Jadi jangan dilakukan lagi, berharap penculiknya ini luluh. Tapi nggak ngaruh, penculiknya tetap melakukannya tuh sebanyak 2 kali. Jadi Dennis digituin 2 kali ya. Namun yang bikin emosi, si pelakunya ini sempat minta maaf duluan, dimana dia ngomong kalau sebenarnya dia tidak mau melakukan ini, tapi
dia harus gitu untuk pegangan dia biar si Dennis ini nggak lapor. Dan secara nggak sengaja juga, si pelaku ini semacam kayak membocorkan hal yang seharusnya tidak dia omongin. Pertama, dia nggak sengaja bilang kalau dia itu mantan marinir. Dan dua, dia bilang kalau dia udah 5 kali masuk ke rumahnya si Aaron dalam beberapa bulan terakhir. 5 kali majikan. Tapi si Aaron ini sama sekali nggak tahu ternyata ada orang asing yang masuk ke rumahnya. Ya pokoknya setelah melakukan 2 kali begituan paksa ke Dennis ya, si Dennis dibius lagi, dimasukin ke bagasi dan nggak tahu dia dibawa kemana. Sampai akhirnya dia sadar, si penculiknya ini ngomong kayak sebuah kalimat terakhir perpisahan. Dia bilang kalau ketegaran Dennis ini tuh mengagumkan, dan dia berharap kalau mereka ketemu dalam situasi yang berbeda suatu hari nanti. Bayangin ini pelakunya ngomong begitu ke orang yang baru aja dia rusak tuh hidupnya. Kayak waras otak lu. Habis itu Dennis diturunin dari mobil dan disuruh ngitung 1-10 baru boleh lepas penutup matanya. Yang setelahnya Dennis ini mendengar ada suara mobil ngebut kayak udah pergi gitu ya, barulah Dennis ngebuka tuh penutup matanya yang ternyata dia lagi ada di daerah rumah masa kecilnya. Selamat geng, seorang korban penculikan ini pulang hidup-hidup. Tapi detektif yang dengar ceritanya Dennis di telepon tuh kagak percaya gitu loh. Dan terancam malah si Dennis ini menjadi tersangka penipuan macam kayak si Aaron. Nah di sini yang menjadi pengacara Dennis itu sepupunya bernama Nicky yang ngebantuin si Dennis lah ngurus kasusnya. Nicky ini ada tinggalnya di Vallejo, tempat detektif sama si Aaron itu berada. Makanya setelah Nick dan detektif itu ngobrol-ngobrol, si detektif katanya nawarin yang namanya imunitas. Jadi imunitas itu kesepakatan dimana kalau kamu ngaku nih, kamu nggak akan dituntut ya udah case close begitu. Yang penting mah kamu ngaku. Karena kan ini jatuhnya diduga kasus penipuan cerita ya buat mencari sensasi alias caper. Jadi anggapannya yang penting si Dennis mengaku gitu kalau dia bohong, ya udah habis itu dianggap selesai. Ya tapi kan kalau dari POV-nya si Dennis, lah gue beneran diculik dan penculiknya sampai memperkaos gue 2 kali begitu. Kok malah disuruh bohong gue kayak ngaku semua cuma karangan gue gitu. Ada gila-gilanya lu. Jadi pas ditelepon sama Nick mengenai hal itu, si Dennis ngamuk lah dan langsung mau nyamperin ke Vallejo. Posisinya dia kan tadi ada di Huntington Beach tuh. Nah dia mau balik nih ke Vallejo tuh. Perjalanannya hampir 6 jam jauh, gengs. Tiba-tiba di Vallejo nih, polisi udah kayak gercep duluan bikin konferensi pers. Ngomong ke media yang intinya, cerita Aaron ini terlalu luar biasa lah untuk dipercaya. Karangan banget. Mereka juga nggak nemuin bukti apa-apa, yang mana ini bukan penculikan, tapi sebuah peristiwa yang memang direkayasa. Dennis sendiri udah pulang tuh ke kampung halamannya, dan kasus ini udah dianggap selesai ya. Lalu yang akhirnya menjadi sangat kontroversi, polisi juga bilang kalau Aaron sama Dennis lah yang berutang permintaan maaf ke masyarakat semua nih karena telah membuat kegaduhan. Ya media dapat cerita begitu, seneng kan, wah ini berita nih langsung ditulis judulnya Gone Girl. Kalian tahu nggak ada film memang judulnya Gone Girl di tahun 2014 yang ceritanya tentang istri pura-pura hilang diculik gitu kan, nggak tahu kemana untuk menjebak suaminya yang selingkuh. Jadi biar suaminya yang ditangkap polisi yang disalahkan karena dituduh menghabisi istrinya demi bisa bersama selingkuhannya, padahal istrinya ngumpet di suatu tempat. Lah makanya ini cocok banget sama teorinya si detektif tadi. Makanya kasus ini akhirnya disebut dengan Gone Girl versi nyata. Mirip, pol. Sampai-sampai polisi nyuruh orang tuanya Dennis untuk menonton film itu kayak biar paham dan ngerti apa yang sebenarnya anak lo lakuin. Intinya Dennis dituduh cari sensasi kayak di film Gone Girl itu. Lah apa kabar dunia? Dennis nggak terima lah pas sampai Vallejo nih. By the way ini konteksnya dornya tuh di hari yang sama semuanya ya. Jadi tadi Dennis dilepas sama penculiknya, dibawa ke Huntington Beach. Terus ayahnya nelfon detektif di Vallejo tuh untuk menginfo ini Dennis sudah ketemu nih, udah pulang di Huntington Beach. Terus Dennis teleponan sama si detektifnya, jelasin ceritanya tadi. Tapi detektifnya nggak percaya, terus ngobrol sama si Nick nih, pengacaranya si Dennis, nawarin imunitas. Dennis nggak mau, marah, langsung mau nyamperin ke Vallejo. Tahu-tahu polisi udah bikin gebrakan tuh konversi pers. Dibilang si Dennis nih bohong. Ya udah pas Dennis sampai sana, belum ada ganti baju, bersih-bersih, abis dilepas setelah diculik ya. Dennis nih meminta untuk ya udahlah visum aja untuk membuktikan nih aku bohong atau enggak. Yang mana visum itu kan baiknya dilakukannya urgent ya. Takut buktinya mah bisa hilang seiring waktu. Namun untuk melakukan visum itu kan memang butuh surat pengantar kepolisian. Nah, jawaban polisinya, ntar aja udah mereka bakal menentukan ini perlu atau enggak. Dan malah polisi nyuruh si Dennis, ya udah malam ini kamu jangan mandi, jangan ganti baju, udah tidur pakai baju yang sama. Emang ngaco nih polisinya. Jadi si Dennis yang baru aja ngalamin hal tergila dalam hidupnya, bukannya langsung disuruh visum, tapi ditahan yang disuruh tidur dengan semua yang masih nempel di badannya itu. Besoknya, sebelum dibolehkan ke rumah sakit, Dennis juga diinterogasi dulu selama 6 jam, gengs. Baru setelahnya dilakukan visum.
Nah, dalam waktu yang lama banget begitu, hasilnya nggak valid. Jadi lagi-lagi si Dennis dianggapnya berbohong. Apa kabar dunia? Nah, di lain sisi, si wartawan Henry Lee itu tuh dapat email lagi, gengs. Tapi kali ini emailnya nggak biasa, di mana email itu semacam kayak pengakuan dari penculiknya yang biasa disebut dengan manifesto. Manifesto itu sendiri adalah sebuah pernyataan terbuka ya, atau tertulis gitu tentang tujuan atau pandangan atau niat atau rencana dari seorang atau sekelompok. Pokoknya si penculiknya ini tuh marah ke polisi. Ini babu rangkum ya isinya, karena manifestonya itu panjang tuh sampai 15 halaman, kayak curhat penculiknya. Intinya mereka tuh menyebut diri mereka sebagai pencuri profesional. Jumlahnya lebih dari 2 dan kurang dari 8. Di mana semuanya hampir lulusan dari universitas ternama. Awalnya mereka berniat untuk nyolong mobil. Tapi mereka mikir kalau hal itu nggak akan bikin mereka kaya. Mendingan sekalian aja kerja gede, abis itu pensiun. Jadi mereka memilih penculikan orang untuk meminta tebusan. Dan di kasus ini ternyata si Aaron sama Dennis bukanlah target utama mereka. Rumah Aaron ini tuh cuma sebagai tempat latihan aja sebelum mengincar target yang rumah jauh lebih kaya. Dan mereka menyebut nama gengnya itu tuh Ocean Eleven. Lagi-lagi film, majikan. Itu tuh kan film perampok-perampok yang keren tuh, ada Brad Pitt sama George Clooney-nya begitulah. Emang banyak kejadian di dunia nyata nih yang macam kayak film nih ya, penuh drama. Kisah hidup majikan juga udah kayak film gitu, penuh drama belum? Boleh curhat-curhat di komen bawah ya. Ya pokoknya mereka bilang udah lama tuh mantau rumahnya si Aaron buat melakukan aksinya. Yang pada saat mantau mereka taunya si Aaron ini berhubungan sama perempuan namanya Jennifer cena. Makanya dikira pada malam kejadian perempuan yang tidur di sebelah Aaron ya si Jennifer. Kan sama-sama rambutnya panjang pirang. Tapi ternyata salah orang, tapi udah telanjur diculik segala macam si Dennis nih, ya udah akhirnya dilepas. Loh kok setelahnya malah mereka mendengar pernyataannya polisi di konferensi pers kalau si Dennis nih bohong, halu-halu aja nyari sensasi. Penculiknya nggak bisa diem nih ngelihat hidup orang baik dihancurin katanya. Karena waktu merekam si Dennis digituin tuh buat ancaman biar Dennis nggak lapor polisi, kan mereka tahu itu akan menghancurkan hidupnya Dennis ya. Makanya minta maaf dulu tuh pelakunya sebelum ngelakuin. Loh ini kok polisi malah bilang si Dennis bohong? Makanya mereka lampirin deh tuh foto-fotonya Dennis waktu ditahan. Intinya ngasih semua buktinya loh gengs. Kalau beneran itu si Dennis kita culik gitu loh. Dan mereka juga mengultimatum kepolisian Vallejo nih, yang mana dalam waktu 24 jam, polisi sana tuh harus membuat konferensi pers lagi ke masyarakat untuk meminta maaf secara terbuka, mengakui kalau mereka salah, yang kalau polisi nggak mau melakukan hal itu, mereka ngancam akan ada penculikan yang lebih besar lagi. Ya tapi reaksi polisi menganggap semua itu adalah bagian dari rekayasa aja. Enak aja kami aparat kepolisian disuruh minta maaf ke masyarakat rakyat jelata biasa. Kiamat dunia. Begitu. Ini polisi Amerika tapi majikannya jangan dorong-dorong babu ke jurang-jurang. Ya udah, makanya si Aaron sama Dennis masih tetap menjadi tersangka di mata publik. Nggak ada konfirmasi kan, nggak ada konfirmasi pers dadakan tuh dari polisi. Dua-duanya jadi stres itu si Aaron sama si Dennis lah, jadi bulan-bulanan. Sampai 3 bulan kemudian, polisi ini mendapatkan sebuah laporan dari sepasang suami istri yang bilang kalau rumah mereka habis kemasukan perampok. Dan ceritanya plek-ketiplek. Jam 3 pagi mereka bangun, ada yang nyorot lampu ke muka mereka, terus lihat ada titik-titik laser di tembok gitu kan. Lalu si istri disuruh ngikut suaminya pakai kabel tie yang memang sudah disiapkan tuh di kasur. Bedanya kali ini si suaminya emang ngelawan. Dia loncat dari kasur, gebuk pelakunya, dan istrinya lari ngunci pintu, nelpon 911. Pelakunya panik, kabur. Yang pas kabur nggak sengaja dia ngejatuhin handphonenya. Dari sinilah titik baliknya. Yang nanganin kasus pasangan suami istri baru ini tuh berbeda. Namanya detektif Misty Caruso. Kali ini kagak nyebelin, detektifnya ini baik nih. Dia lacak tuh handphone yang jatuh milik perampok tadi tuh. Dan ketemu alamat rumah yang memang didaftarkan atas nomor handphone tersebut. Disamperin lah ke sana. Yang ternyata di rumah itu memang banyak hal aneh. Ada topeng hitam kayak topeng maling, lakban, sarung tangan, banyak kabel tie, tali, botol obat nikul yang udah setengah. Terus di halamannya juga terparkir mobil yang pas dicek platnya ternyata itu mobilnya Aaron yang dilaporkan dicuri. Dan di dalam mobil itu juga ditemukan pistol. Pas dicek adalah pistol air, pistol mainan, dibuat kayak pistol beneran gitu. Atasnya dikasih laser pointer gitu ya biar kayak penembak gitu. Ya dilacak lah GPS mobil curian tersebut. Dan diketahui memang mobil itu sebelumnya sempat ke wilayah Huntington Beach, tempat si Dennis dilepas. Ditambah memang di mobil itu juga masih ditemukan laptopnya Aaron. Udah lengkap. Nah, siapa memang yang tinggal atau pemilik rumah tersebut? Ternyata namanya Matthew Muller. Ini kita sedikit ceritain backgroundnya si Matthew ya, yang waktu itu berusia 38 tahun. Matthew ini tuh lahirnya dari keluarga baik-baik, gengs. Dia anak pendiam yang sering dibully karena gendut, suka baca buku sama musik. Sampai akhirnya dia besar, dia masuk marinir. 5 tahun dia di marinir, udah jadi sersan, sampai akhirnya berhenti tapi baik-baik. Dengan hormat lah berhentinya. Habis itu dia nerusin kuliah lagi, lulus, dapat predikat kehormatan, lanjut lagi S2 di Harvard, yang ngambil jurusan hukum. Harvard loh majikan, lulus tuh di tahun 2006. Lanjut lagi jadi pengacara. Jadi kalau dilihat
CV-nya nih ya, ini mantan marinir, lulusan Harvard, pengacara, apa nggak gemilang itu. Namun di tahun 2008, dia didiagnosa mengalami gangguan bipolar. Udah dikasih obat kan, tapi nggak dia minum karena katanya dia nggak tahan sama efek samping dari obatnya, ganggu mood gitu loh. Akhirnya diresepin obat lain nih, tapi obat barunya ini tuh bikin dia insomnia yang berkepanjangan sampai memicu psikosis, yaitu kondisi di mana orang ini mulai sering mendengar atau kayak susah membedakan antara halusinasi sama kenyataan. Karena itu dia udah mulai nggak bener nih kerjanya sebagai pengacara, suka ngelantur dan bikin masalah. Sampai di tahun 2012, izin praktek hukumnya itu dicabut. Puncaknya tuh gara-gara sepele, nilep duit kliennya sebesar $1.200. Kecil gengs, tapi fatal buat karirnya. Dari situ ya udah dia jadi kayak orang stres dan suka malingin rumah-rumah orang di sekitarnya kalau lagi nggak ada orang. Jadi suka ngintip-ngintipin gitu kan, ada orang apa enggak, kalau kosong masuk. Nah, si detektif Misty tadi tuh yang mendapatkan temuan-temuan ini langsung telepon ke polisi Vallejo tuh berkali-kali tapi kagak diangkat. Nah, di situ si detektif nganggap ini kepolisian Vallejo emang agak dagelan ya, kagak jelas banget kerjanya. Udahlah, gue telepon FBI aja, capek gue begitu. Ya udah si detektif Misty telepon FBI, dibilang ini saya punya info soal kasus penculikan yang dulu dibilang hoax sama kepolisian Vallejo, tapi ini sepertinya bener terjadi nih, bukan hoax nih. Karena itu FBI langsung turun tangan, geledah tuh rumahnya si Mueller tadi kan, dan nyita semua barangnya untuk diteliti. Pokoknya akhirnya ditemukan tuh file rekaman audio, persis rekaman yang seperti yang diputar di headphone-nya Aaron sama Dennis waktu malam kejadian. Ditambah lagi ada rekaman video kekerasan terhadap si Dennis waktu digituin 2 kali. Ya udah jelas berarti di sini adalah Matthew Mueller pelakunya, dia ditetapkan sebagai tersangka. Dan setelahnya detektif Misty nih melakukan konversi pers di mana dibilang Dennis Hanskin sama Aaron Quinn ini mereka bukan cuma tidak bersalah, mereka adalah korban. Jadi dibersihin tuh namanya. Ya udah di situ Dennis sama si Aaron langsung nangis akhirnya setelah kebenarannya terungkap. Sementara plot twist lainnya adalah pelakunya itu ternyata cuma satu orang, si Mueller sendiri, kagak ada geng-gengan. Kelompok pencuri yang katanya banyak itu mah karangan dia doang. Karena dia meyakini ini kalau targetnya mengira yang nyerang mereka ini ada lebih dari 5 orang, targetnya ini nggak akan berani ngelawan gitu loh kalah jumlah. Jadi waktu si Aaron sama Dennis ditutup matanya dan mendengar ada suara langkah banyak, terus banyak orang ngobrol segala macam. Nah itu ternyata si Mueller yang nyetel rekaman dari orang-orang jalan bisik-bisik segala macam, terus dia sendiri yang pura-pura ngejawabnya. Makanya Aaron sama Dennis dengar kayak ada banyak suara gitu, gengs. Padahal mah pelakunya satu orang doang plus rekaman. Apa kabar dunia? Dan masalah Dennis ini salah tangkap, dikiranya itu Jennifer, juga sepertinya ini karangannya Mueller. Ya mungkin itu digunakan sama Mueller untuk alasan si dia nih bisa gituin si Dennis gitu loh. Alasannya kan biar si Dennis nih gak lapor polisi setelah dibebaskan karena aku salah tangkap, maaf ya. Padahal mah kagak, emang tahu dari awal. Emang akal-akalannya si Mueller aja aneh, orangnya aneh, emang stres gila. Ya Mueller akhirnya divonis 40 tahun penjara, gengs, untuk kasusnya si Aaron sama Dennis. Tapi ternyata kejahatannya itu nggak cuma pernah dia lakukan ke mereka berdua doang. Dari temuan bukti-bukti rekaman yang masih dia simpan nih, ternyata Mueller pernah melakukan hal itu ke beberapa korbannya juga. Jadi makanya dianggap tadi itu cuma alasannya doang, salah tangkep. Hingga akhirnya diputuskannya hukumannya si Mueller ini penjara seumur hidup, gengs, dari tumpukan kasus-kasus yang memang sudah dia lakukan. Sementara Aaron sama si Dennis menuntut kepolisian Vallejo karena kan keblunderan dari polisi-polisi di sana menjadikan mereka berdua nih image-nya adalah penipu di mata publik. Akhirnya semuanya sepakat damai, gengs. Lah apa-apa damai gitu ya. Mereka berdua dapat $2,5 juta, lumayan ya. Tapi permintaan maaf terbuka dari polisi mah kagak pernah ada sampai sekarang. Jangan harap kiamat dunia. Polisi Amerika ini. Lah si detektif Matthew Mustard yang bikin kesimpulan ngawur aja juga nggak dihukum, nggak dicopot jabatannya, malah sempat dinobatkan menjadi polisi terbaik di Vallejo begitu tahun 2015. Apa kabar dunia? Ya pokoknya setelah huru-hara ini tuh Aaron sama Dennis menikah di tahun 2018 dan salah satu tamunya ya detektif Misty nih yang menyelesaikan semua kasus ini dengan benar. Saya itu majikan kasus penculikan tapi korbannya malah dibilang bohong begitu sampai diolok-olok netizen. Lah parah banget polisinya ya. Polisi Amerika, udah polisi Amerika ini. Dan pelakunya sebenarnya orang pintar tapi stres aja. Makanya banyak banget orang stres di dunia ini yang udah gila emang ya. Jangan-jangan stres ya majikan ya. Liburan yuk. Makanya boleh ya, babu nih liburan bentar begitu biar kagak stres-stres majikan. Ya udah terima kasih semuanya udah nonton ya. Abis ini kapan ya? 2 hari lagi kali itu ya, teman cerita ada yang seru. Cuman babu mau liburan bentar aja begitu. Boleh ya majikan ya, abis itu ntar ada teman cerita yang seru, pokoknya janji ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.